Assalamualaikum Aries, apa kabar semuanya? Mmm, ada perasaan yang sedih banget, ada yang perasaan sedih banget. Kayaknya, semangatnya tuh kayak hilang gitu, kayak ada separuh nyawa hilang, separuh hati hilang gitu, separuh jiwa kayak. Oke, akan ada perubahan ya, yang nanti bakal kamu dapatkan juga. Aku lihat di saldo di sini. Oke, ini untuk zodiak Aries ya, Aries. Coba lihat di sini. Banyak banget perdebatan yang seharusnya nggak perlu didebatin tuh terjadi lagi dan terjadi lagi dan terjadi lagi. Kisah lama yang terulang kembali. Kau terluka lagi. Di sini ada perasaan yang mungkin energinya itu ada yang seseorang di sini lagi ngerasa masih ingin memperjuangkan kamu ya, masih ingin memperjuangkan cintanya dia juga, atau ya mungkin mungkin masih ada ingatan-ingatan khusus ya di dalam pikiran seseorang ini gitu ya, yang tadinya mungkin ingin bersama, hidup bersama dengan kamu. Ada yang jatuh juga, kartunya jatuh dan namanya juga The Tower, jadi kartunya mirip sama kejadian barusan kan, terjatuh gitu kan ya. Ada yang terjatuh gitu ya, perasaannya gini hampa ya, ada yang merasa hampa gitu, kehilangan kamu di sini. Ada yang merasa hampa kehilangan kamu gitu ya. Mungkin ada juga jadi gini, ada seseorang di sini yang melihat kamu udah mulai move on ya, kamu juga udah bisa di sini berdiri sendiri ya. Kamu udah mulai bisa ngerasa baik-baik aja gitu, tanpa dia sih aku lihat ya. Di sini ada kebahagiaan yang kamu terima gitu setelah kamu sendiri gitu. Setelah kamu banyak berjuang tanpa henti ya, memperjuangkan seseorang di sini yang akhirnya membuat ini semua berakhir gitu ya. Seorang itu masih nggak mau bisa pergi dari kamu, masih ingin selalu bersama dengan kamu. Apapun yang terjadi, dia akan selalu datang lagi ya, dia akan selalu datang lagi, dia akan selalu mencoba mencari cara untuk bisa mendapatkan jawaban dari apa yang sebetulnya kalian lewati saat-saat dimana kalian pernah bersama gitu. Dan dia lagi mencari jawaban juga ya, dia lagi menuju sebuah harapan-harapan baru ya. Dia optimis banget gitu kalau kamu tuh bisa balik lagi sama dia, karena selama ini kamu yang bucin banget ya sama dia Ries. Tiba-tiba kamu menghilang tanpa jejak gitu ya. um, Kartu tuh nggak pernah bisa bohong ya, tadinya juga aku mau sembunyiin juga nggak bisa, harus jujur ya. Ya karena udah pastilah yang namanya hubungan third party itu merusak ya. Misalnya ada sebuah rumah tangga nih, orang yang udah rumah tangga gitu, menghadirkan orang ketiga. Padahal belum apa-apa, cuman gosip doang, itu bisa menyebabkan perceraian. Karena apa ya? Perasaan dikhianati itu ya bukan main sakitnya sih ya. Ngerasa nggak dihargai, ngerasa nggak ada artinya gitu ya. Apa sih yang selama ini uh, kurang dari aku gitu ya. Manusiawi ya kalau kita mengakui kekurangan dan kelebihan
dalam hidup ya pasti selalu ada aja ya yang namanya godaan gitu. Kadang orang mesti berpisah dulu baru bisa tahu dan tidaknya manfaat dari sebuah hubungan gitu ya. Mana yang tulus dan tidak itu karena emang udah kerasa banget ya ketika udah dihianati lagi gitu. Ketika karma itu datang muncullah sebuah jawaban gitu. Bahwa semesta itu nggak salah menghadirkan kamu ya untuk dia pada saat dimana dia di kondisi-kondisi dia terpuruk ya. Pada saat tidak ada seorang pun yang menemani dia, pada saat tidak ada seorang pun di sini yang mau mendekati dia gitu ya, yang mau percaya lagi sama dia gitu. Tiba-tiba kamu hadir di sini membawa pelangi gitu ya, otomatis ketika kamu pergi dia kehilangan pelangi. Seolah-olah dia kehilangan banyak kebahagiaan gitu. Karena kamu di sini adalah seseorang yang uh, sebuah anugerah ya yang ketika Tuhan hadirkan kamu gitu ya. Namun ya perjuangan di dalam jiwanya masih terlihat gitu. Masih ada sih aku rasakan ya. Ada keinginan untuk misalnya bisa mendapatkan sebuah kepastian juga dari kamu gitu ya. Nah inilah jadi pelajaran penting ya. Kita itu harus benar-benar uh, menyadari gitu ya bahwa ketulusan itu memang hanya sekali ya. Kayak tahun kabisat gitu. Tahun kabisat berapa 5 tahun sekali ya. uh, Kayak bulan Februari itu datang 5 tahun sekali ya, tanggal 29 itu. Jadi 5 tahun sekali dapetin energi pelangi seperti ada yang di dalam energinya kamu gitu. Nanti kalau seandainya dia dapetin cinta yang tulus banget ya minimal 5 tahun ke depan baru dia menemukan sosok kamu setelah dia mendapatkan banyak karma yang nanti dia terima gitu di sini ya. Oke, ada seseorang di sini yang memohon keadilan ya. Mungkin dia pengen dapat jawabannya. Jawaban atas kepergiannya kamu. Jawaban kenapa kamu menghilang. Mungkin seseorang di sini masih belum bisa kayak misalnya menyadari akan kesalahannya gitu. Seseorang yang ngerasa bahwa dia itu tidak bersalah apapun terhadap kamu dan di sini kamu yang sudah ngerasa capek, lelah gitu ya. Dan kamu mencoba mencari alternatif lain selain daripada membersihkan energi negatif luka-luka yang pernah mungkin kata-kata dia yang pernah nyakitinnya kamu, sementara orang yang udah bikin kamu ngerasa sedih dia ngerasa nggak bersalah. Jadi menurut aku kamu nggak usah ngerasa bersalah juga. Yang salah dia gitu kan ya. Kamu nggak usah ngerasa bersalah ninggalin orang yang udah nggak bisa ngehargain kamu di mata orang banyak. Ya artinya kalau seandainya ada orang yang mengkhianati kamu terang-terangan ya dia tidak menghargai siapa kamu. Itu ya. Kalau misalnya dia sembunyi-sembunyi ya kan dari kamu gitu ya. Ya is okay lah ya. Gak ketahuan ini kok gitu. Nah, ini memperlihatkan seolah-olah uh, banyak banget yang suka sama dia itu juga apa ya disebutnya ya mempermainkan banget gitu, merendahkan banget kamu, menganggap kamu tidak ada sih. Jadi ya kalau seandainya kamu pergi ya wajar juga gitu kan, bukan salah kamu karena kamu memang di sini waktunya aja emang udah harus selesai, gimana aja caranya semesta ya memisahkan kalian berdua sih gitu. Jadi sedikit bercerita ya, dulu waktu aku usianya 22 gitu punya pacar ceritanya ya, karena orang tua nggak suka karena dia anak anak pang kali anak band, otomatis kan dandanannya kurang gimana namanya juga orang tua ya, bukan berarti nggak setuju gitu, mungkin dia ngerasa nggak dihargai mungkin karena uh, almarhum mama aku itu
gimana ya, dapat gosip kali kalau si mantan aku itu gimana ya pergaulannya kali ya. Nah, dia tinggalin aku gitu, ninggalin aku tanpa sebuah kata gitu. Kayak mungkin ngerasa dijolimi cuma nanyain doang gitu kan. Ini kenapa bajunya sobek-sobek kan gitu doang sih ya. Padahal ya namanya juga lagi ego-egonya lagi tinggi lah masa-masa itu. Karena dia nggak ada kabar ya selama 2 tahun kan aku juga nungguin juga kan. Aku nungguin di rumah gitu. Nunggu dia gitu pulang kerja, nggak ada, menunggu kerja nggak ada. Zaman-zaman dulu kan baru-barunya kita punya HP ya, HP-HP biasa ya. HP poliponik ya kan. Tapi nggak ada kabar sama sekali. Dan ketika saya dilamar oleh seseorang ya, lalu terjadilah sebuah pernikahan gitu. Saya mendengar kabar dari seseorang, masih kolega saya gitu, bahwa dia itu sampai minum banyak ya, kebanyakan sampai dia merangkak dari jalan menuju rumahnya. Itu yang disebut nama aku, Merisha, Merisha. Ya, kan kalau kalau misalnya pergi itu karena aku ngerasa gini loh, nggak ada jawaban apa, ya nggak ada jawaban apa-apa. Ya kalau misalnya dia mau sama aku tuh dulu tuh dia datang ke rumah, jangan sampai aku yang datang juga kan, aku harus menjaga harga diri aku juga kan. Dari dulu cowok emang gitu. Dari dulu cowok emang gitu. Kebanyakan sih nggak semua ya. Rata-rata sih gitu. Sebaik apapun juga tetap wanita yang kadang-kadang harus banyak mengalah gitu. Tapi kalau misalnya mengalah untuk orang yang tepat sih nggak jadi masalah ya. Kalau kita mengalah tapi kita dapatnya adalah zong, ya kita sebagai wanita ya harus bisa menentukan yang terbaik, yang terbaik untuk kita ya. Minimal kita nggak disakiti dengan kata-kata yang penuh dengan caci maki ya. Intinya sih itu. Kalau kalian merasa di sini masih ya bisa diperbaiki gitu, masih belum menuju pernikahan gitu ya. Carilah laki-laki di sini yang mirip-mirip lah ya sama bapakmu gitu. Baiknya bapak kamu, sayangnya bapak kamu gitu, yang bertanggung jawab kepada mamanya kamu gitu. Itu sih yang paling penting biar ada sosok seorang ayah dalam jiwa si calon suaminya kamu atau pacar kamu yang sekarang. Dan yang untuk yang nonton videonya aku misalnya maskulin ya, itu eh, pilih calon istrimu yang mirip-mirip sama ibumu gitu ya. Biar mengenang ibu pada saat ibu sudah tidak ada kan kita bisa melihat sosoknya ada di istrinya kamu gitu ya. Aries lagi ngerasa, udah ngerasa gini ya, Marisa, memang aku di sini ada di titik dimana aku harus nyaman karena aku emang nyaman sih kayak gitu ya. Karena kenyamanan yang kamu rasakan di sini benar-benar kamu udah pulih gitu. Cuman resikonya adalah energi yang ditampilkan ya di layar kacanya kamu ya, di perasaannya kamu beberapa tahun setelah move on ataupun beberapa bulan setelah move on pasti kamu bisa ngerasain juga perasaan seseorang yang benar-benar di sini masih mengharapkan kamu gitu. Pasti ada perasaan yang dimana perasaan ini tuh makin lama makin tumbuh ke kamu gitu. Oke, angka keberuntungannya di sini ada 60 ya. 60, 63 tuh kan. Terus naik lagi ada 7 gitu. Kamu tuh masih jadi tujuannya dia gitu. Masih jadi tujuannya dia ya. 21 gitu. 21 itu ya orangnya banyak dikenang. 21 ya, pusat perhatian juga. Banyak orang yang suka juga gitu. Yang suka itu silih berganti ya, tapi nggak ada yang serius. Apapun yang ada di tanggal lahir mungkin membawa makna juga sih. Itu. Jadi angka 21 itu masih belum dikatakan dewasa ya. Masih dikatakan
Di sini tuh lagi mikirin bagaimana status di sosialnya, bagaimana status di lingkungan sosialnya gitu. Masih memikirkan standarnya sosialnya mereka itu kalau menikah itu sama yang seperti apa. Kalau cewek yang tajir, yang cantik, ya yang nurut kali, ya gitu. Ini ada energi 40. Mungkin kamu akan sukses dan bahagia, tenang, damai, sejahtera di usia 40. Ada yang udah menginjak usia 40 juga si Aries ya. Semoga semua ini tuh bisa berlalu. Oke, aku lihat lagi angka selanjutnya di sini. Ya, ada angka 31 ya. Kemakmuran, kebahagiaan, kesehatan. Ada angka 25, ciri di mana kalian ini mulai bertumbuh ya, mulai percaya diri. Ada yang hampa dan kosong di sini ya, yang belum mau mengisi perasaannya, yang masih Marisa, aku lagi ngosong nih, lagi belajar meditasi, lagi belajar menenangkan diri. Ada angka 6 di sini, ada yang nongol tadinya nggak akan dibaca tapi dia nongol di pinggir. Ada angka 4 di sini ya. Ada yang punya tujuan untuk datang ke rumah kamu, mungkin bersilaturahmi ya, sekedar ingin tahu gitu apa kabar kamu, apa yang lagi dilakukan sama kamu dan keluarga kamu gitu ya. Oke, dua lagi di sini yang terbuka di sini ada 67 ya. Ada 67, artinya di sini harus hati-hati juga gitu. Harus hati-hati ya. Ada energi yang kurang baik ya, toksik ya. Mungkin ada yang pura-pura, ada yang stalking media sosialnya, pura-pura pengen nanya apa gitu. Emang sebetulnya walaupun dia pakai akun lain juga kamu tahu ya, itu kata-kata dia. Karena kamu tahu banget ya tiap hurufnya gitu. Ada angka 18 ya, angka keberuntungan, kesehatan, rezeki dan ini energi eh, spiritualitas ya. Kalian adalah orang yang di sini memiliki kekuatan di dalam dirinya yang bisa menganalisa suatu hal yang tahu cuman kalian aja. Seperti itu ya. Itu yang mungkin bisa saya sampaikan untuk kamu. Semoga sukses untuk zodiak Aries. Tetap waspada, hati-hati juga. Kuatkan ya keimanannya kamu, ketakwaannya kamu. Kekuatannya adalah tetap kita harus selalu bertawakal ya dan bersabar atas segala hal yang terjadi. Pasti mengandung hikmah di balik setiap kejadian dan kamu harus bisa melewatinya dengan baik. Suatu saat ini mungkin sebagai pilar kekuatannya kamu di esok hari atau di kemudian hari ya. Oke, makasih Aries sudah nonton videonya. Yang mau personal reading silakan ditunggu ya, tinggal di WA aja aku ya. Makasih udah nonton videonya, semoga kamu sukses. Dadah.